Salam Rahayu. Pada sehat semuanya kan ya? Syukurlah. Gusti memberkahi yang widi ngayomi. Kali ini saya ingin membawa Anda pada perbincangan mengenai pengetahuan yang mutlak. Apa itu pengetahuan yang mutlak? Ini perbincangan arus tujuannya kemana? Begini, pengetahuan itu adalah kesadaran. Jadi kalau orang disebut tidak sadar, itu berarti tidak punya pengetahuan. Kata-kata dalam berbahasa, bertutur, itu harus kita perhatikan, kita cermati. Orang kok nggak sadar-sadar? Ada suatu kali kita mendengar orang mengomentari sebuah tindakan orang lain. Nah, itu berarti si orang sedang mengatakan bahwa yang dikomentari itu belum punya atau malah tidak punya pengetahuan. Dan tidak punya pengetahuan itu artinya tolol, bukan bodoh. Sebab sudah diberi kemampuan akal dan budi dari Gusti Pangeran, tapi tidak dipergunakan secara benar. Pengetahuan tentang yang mutlak, yang maha segalanya itu tidak lain adalah kesadaran akan kekuasaan dan keberadaan Tuhan, Allah Gustimu. Bhagavad Gita bab ke-7 ini krusial, sangat krusial bahkan, karena ini merupakan jembatan untuk memahami dan menanamkan pemahaman tentang keberadaan yang maha pengasih dan penyayang, yang maha kuasa jagat ageng, besar, dan jagat alit, kecil. Tanpa menyadari sepenuhnya akan keberadaan Tuhan, orang bisa terpeleset menjadi manusia ateis, dan hidupnya bakal penuh kebimbangan, kerisauan. Sebab tidak ada yang menuntun dalam menjalani hidup secara damai, tenang, tidak tergoda hal-hal yang bersifat material. Persoalannya kemudian, bagaimana menyadari keberadaan Tuhan, Gustimu dan Allahmu itu, padahal dia tidak pernah terlihat oleh mata visual lahir kita. Untuk melihat, menyadarinya, kita harus mendekatinya. Cara mendekatinya adalah mencermati lebih dahulu unsurnya. Bumi itu anasir atau unsurnya adalah karbon dioksida. Banyu atau air itu anasirnya atau unsurnya hidrogen. Lah angin itu nitrogen. Sedangkan geni atau api itu unsurnya oksigen. Ya, pendekatan kimiawinya seperti itu. Keempat unsur itu yang akan mewujudkan zat-zat organik, suatu zat yang jadi perantara lahirnya kehidupan, baik itu berupa tumbuhan, binatang maupun manusia. Nah, terima kasih. Sampai di sini dulu uraian saya mengenai bab ke-7 Bhagavad Gita. Jumbuhing kawula lan Gusti lumantar tinar buka atau kesadaran akan yang mutlak. Memang harus pelan-pelan saya menguraikan agar dapat runtut nanti memahaminya. Salam Rahayu.